Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linier pada kasus kesejahteraan, yaitu dengan adanya batas harga maksimum. Terkadang pemerintah menetapkan harga batas maksimum atau maximum price atas suatu produk di pasar tertentu, karena pemerintah menganggap bahwa harga produk tersebut terlalu tinggi. Contohnya, yaitu pada bahan bakar minyak atau BBM, obat-obatan, tarif angkutan umum, tarif taksi per kilometer, serta tarif kereta api. Dengan adanya batas harga maksimum, konsumen diuntungkan karena dapat membeli dengan harga murah, tetapi sebagian penjual dirugikan karena harga jualnya rendah. Kelebihan permintaan atau excess demand dapat mengakibatkan terjadinya pasar gelap atau black market jika tidak ada pengawasan yang ketat dari pemerintah. Ketidakefisienan ini dinamakan kerugian bobot mati atau deadweight loss. Berikut adalah gambar grafik perubahan dari surplus konsumen dan surplus produsen dengan adanya batas harga maksimum. Di sini, huruf A, B, C, D, F, G itu hanya menentukan areanya. Jadi daerah A itu adalah segitiga yang di atas, B adalah segi 4 di bawahnya, dan seterusnya sampai G. Huruf-huruf ini kita gunakan untuk melihat di tabelnya nanti. Dari gambar pada slide sebelumnya, dapat dihitung besarnya surplus konsumen, surplus produsen, surplus total atau manfaat kesejahteraan total, W, dan kerugian bobot mati, sebelum dan sesudah penetapan harga maksimum. Perhitungannya dapat dilihat dari tabel berikut. Jadi, luasan CS sebelum adanya penetapan harga batas maksimum itu adalah daerah A ditambah daerah B ditambah daerah C. Sedangkan PS adalah daerah D ditambah daerah F ditambah daerah G. Sehingga W atau kesejahteraan atau surplus total itu adalah daerah A, B, C, D, F, G, dan seterusnya. Di sini tidak perlu dihafalkan daerahnya, dan gambarnya juga tidak perlu ada huruf A, B, C-nya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut waktu kita lihat contoh soalnya. Di sini kita punya PD itu adalah 120 min 4 Ki. Lalu PS-nya kita punya 30 plus 2 Ki. Nah, sebelum kita menggambar, kita harus cari keseimbangan pasarnya dulu. Keseimbangan pasarnya berarti PS sama dengan PD. Mau PD sama dengan PS juga sama aja. Berarti di sini kita punya 30 plus 2 Ki sama dengan 120 min 4 Ki. 4 Ki ke sana berarti jadi 6 Ki. 30 ke sana berarti minus, ya kan? Berarti di sini adalah 90. Berarti Ki-nya adalah 15. Lalu kita cari P-nya. Misalkan saya masukin ke PS, berarti 30 tambah 2 dikali 15. Ini 30, ini 30, berarti ini adalah 60. Berarti kita dapat keseimbangan pasarnya adalah 15,60. Baru kita gambar. Ini adalah sumbu Q-nya, ini adalah sumbu P-nya. Untuk yang PD, kita cari titik potongnya masing-masing. Saat Q-nya sama dengan 0, berarti P-nya 120. Di sini 120. Lalu saat P-nya 0, berarti 120 min 4Q sama dengan 0. Berarti Q-nya adalah 30. Di sini 30. Lalu kita tarik garis. Ini adalah PD. 120 min 4Q. Lalu lanjut ke PS-nya. PS-nya saat Q-nya 0, P-nya itu adalah 30. Berarti misalkan di sini 30. Lalu kita punya 15,60. 15 kira-kira di tengah sini. 15 di sini adalah 60. Lalu kita tarik garis lurus. Ini adalah PS-nya. 30 plus 2 Q. Lalu di sini jangan lupa E-nya itu adalah 15,60. Sekarang kita punya P maksimum. Jadi batas harga maksimumnya. Kita punya P maksimumnya di sini adalah Rp 45 per unit. Berarti di sini kita punya 45. Berarti kita tarik garis lurus ke samping, ini adalah P maksimumnya. Lalu di sini kita cari titik potongnya masing-masing. Berarti yang ini adalah PS saat P-nya 45. Berarti kita punya 45 sama dengan 30 plus 2 Q. Berarti di sini kita punya 2 Q sama dengan 15. Q-nya adalah 7,5. Jadi di sini kita punya 7,5. Lalu untuk yang di sebelah sini berarti kita cari saat P-nya 45 di PD.
berarti 45 sama dengan 120 min 4Q, berarti 4Q itu sama dengan 120 kurangi 45, itu adalah 75, berarti Q-nya adalah 18,75. Di sini 18,75. Nah, di sini ini kita tarik ke atas gitu ya. Ini saya dari atas aja, takut nggak lurus. Nah, kita cari titiknya di sini tuh koordinatnya apa gitu. Jadi saat Q-nya 7,5 di PD ini titiknya apa? Kita cari gitu. Berarti di sini kita dapat P sama dengan 120 min 4 dikali 7,5 atau 120 min 4 kali 7,5 itu adalah 30. Berarti ini adalah 90. Dari sini asal 90-nya. Jadi kalau bingung, di sini kayak saya kasih warna aja. Jadi ini 7,5 ini itu yang di sini. Lalu di sini kita punya 18,75 itu dapatnya dari sini. Lalu yang terakhir kita punya 90 ini itu untuk yang di sini. Gitu ya, biar nggak bingung. Saya kasih warna. Berarti di sini kita punya surplus konsumen dan surplus produsen sebelum dan setelah. Yang sebelum nanti kita hitung gitu ya. Saya mau arsir yang setelah dulu. Surplus konsumennya setelah ada harga maksimum itu yang di sini. Yang ini, itu biru muda. Lalu di sini ini yang surplus produsennya. Arah arsirannya saya bikin berbeda biar tahu. Jadi dari sini kita mau analisis dulu. Kita mau bikin tabelnya. Berarti di sini kita punya CS, PS dan W. Nah, kita lihat dulu surplusnya sebelum. Jadi sebelum ada kebijakan harga maksimum, surplus konsumen itu adalah segitiga ini. Dari sini ke sini, ke sana, lalu ke sini. Ya kan? Ini yang kemarin. Yang kemarin kita pelajari. Berarti itu adalah luas segitiga. Berarti kita punya setengah dikali tingginya itu adalah 120 min 60. 120 min 60. Lalu lebarnya berarti dari sini sampai sini, ya kan? Lebarnya adalah 15. Lalu kita hitung. Berarti 120 min 60 itu adalah 60 dikali 15 kita bagi 2. Hasilnya adalah 450. Gitu. Lalu selanjutnya untuk PS-nya. PS-nya kan berarti dari sini ke sini segitiga yang di bawah sini, ya kan? Berarti di sini kita punya setengah. Tingginya itu adalah 60 ke 30. Berarti 60 min 30. Lebarnya juga sama, 15. 60 min 30 itu 30. Berarti 30 dikali 15 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 225. Untuk W-nya kita tinggal tambahkan. Berarti 450 ditambah 225. 675. Ini sebelumnya. Sebelum ada kebijakan. Lalu setelah ada apa? Setelah ada kebijakan berarti kita cari luasnya. Itu adalah daerah yang saya arsir. Jadi surplus konsumen adalah yang di atas, yang arsir biru muda atau arsiran yang miring. Lalu produsen itu adalah arsiran yang tegak ini atau segitiga yang di bawah ini. Nah, yang di atas ini kan sebenarnya segitiga, satu segitiga, satu persegi panjang, ya kan? Kalian boleh carinya adalah luas segitiga ditambah luas persegi panjang, atau kita pakai luas trapesium, ya. Kalau kalian lupa luas trapesium itu apa? Luas trapesium itu adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali dengan tingginya. Di sini sisi sejajarnya adalah 120 ke 45 sama 90 ke 45. Tingginya adalah dari sini ke sini. Jadi 0 ke 7,5. Gitu ya. Berarti di sini kita punya setengah dikali 120 min 45 ditambah 90 min 45 kita kalikan dengan 7,5. Di sini kita punya 120 min 45 ditambah 90 min 45. Hasilnya adalah 120. Kita kalikan 7,5, kita bagi dengan 2.
Hasilnya sama 450. Lalu yang di sini PS-nya berarti kita tinggal cari luas segitiga yang di bawah ini. Berarti kita punya setengah dikali tingginya adalah 45 min 30. Lebarnya itu adalah 7,5. Berarti kita punya 45 min 30 itu 15. Kita kalikan 7,5, kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 56,25. Lalu W-nya berarti 450 ditambah 56,25. Berarti di sini kita punya 506,25. Lalu yang terakhir kita lihat atau kita cek perubahannya. Perubahannya delta CS. Kalau kolom pertama ini kita kasih tulisan 1, ini adalah kolom kedua, berarti ini adalah 2 min 1. Jadi berapapun pada baris itu, kolom kedua kita kurangi kolom pertama. Berarti di sini kita punya 450 dikurangi 450, berarti delta CS-nya 0. Apakah selalu 0? Bisa jadi 0, tapi nilainya pasti positif. Kenapa pasti positif? Karena istilahnya di sini konsumen kan diuntungkan. Kalau konsumen untung, berarti pasti nilainya positif. Yang namanya untung kan nilainya pasti positif itu. Nah, di sini yang delta PS-nya 56,25 dikurangi 225. Di sini hasilnya pasti negatif. Kenapa pasti negatif? Karena istilahnya produsen kan dirugikan. Jadi untuk menandakan kerugian biasanya kita pakai tanda negatif. Ya. Berarti di sini kita punya 56,25 kita kurangi dengan 225. Kita dapat 168,75. Lalu untuk delta W kita boleh kolom kedua dikurangi kolom pertama ya. Jadi 506,25 dikurangi 675 boleh, atau kita jumlahkan CS plus PS. Hasilnya sama aja gitu ya. Di sini dapatnya adalah 168,75. Nah, nilai delta W inilah yang kita sebut sebagai dead weight loss atau DWL. Tapi analisis kita nggak selesai di situ. Di sini tadi ada yang dinamakan kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan itu kenapa? Karena jumlah yang diminta itu yang di sini, sedangkan jumlah yang dijual itu cuma segini. Berarti di sini kita punya 18,75 dikurangi 7,5 sama dengan 11,25 atau sekitar 11 unit. Lalu dead weight loss-nya itu adalah sebesar 168,75. Karena di sini udah ada kata loss, jadi di sini negatifnya nggak perlu kita tulis lagi. Karena negatif itu menandakan kerugian atau loss gitu.